Kalau jam segini enaknya ngapain, Bu? Tidur. Tapi Masya Allah, pada siang hari ini kenikmatan tidur kita Allah ganti dengan kenikmatan kita hadir di acara pengajian ini. Dan itu jauh lebih nikmat daripada matin ro. Daripada matin rosok. Kalau matin rosok mungkin kita hanya merasakan nikmatnya sehat badan ini, istirahat. Tapi pengajian ini Allah kasih kenikmatan kita, Masya Allah. Kenikmatan kita bersilaturahmi, kenikmatan kita mendapat ilmu, kenikmatan kita bermujalasah duduk bersama, dan kenikmatan nanti mungkin ada makanan yang bisa kita makan, insya Allah. Kira-kira ada makanan gak ini? Percaya diri amat Ibu. Ya Allah, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada sekedar kita istirahat tidur. Tapi apapun itu bentuk kenikmatan, Masya Allah, kita patut bersyukur. Sekali lagi ya, salamnya ya, biar semangat, biar tambah pahalanya. Bu? Bu? Mau ditambah pahalanya kan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya semangat, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Yang amin yang belum dapat jodoh, Bu. Yang sudah ada pasangan gak usah amin. Mau lagi? Kecuali yang janda. Ada janda? Oh, pantes dia amin yang kenceng, janda. Mau dapat jodoh lagi. Ya mudah-mudahan yang janda, yang duda, yang masih single, yang mau dapat jodoh lagi, Allah kasih jodoh lagi secepatnya. Iya, jangan. Yang masih ada pasangan jangan amin. Masya Allah. Yang belum punya pekerjaan cepat punya pekerjaan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang lagi ada masalah, masalahnya segera diselesaikan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya segera terlunaskan. Jangan hanya amin, bayar hutangnya. Nggak cukup hanya amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf Bapak, saya mendahulukan ibu-ibu karena bapak-bapaknya lebih sedikit daripada ibu-ibu. Yang kedua, karena saya ibu-ibu. Kalau yang ceramah ustadz bolehlah bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan yang ceramah ibu-ibu, makunre, ustazah. Jadi saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Boleh Pak? Boleh. Ikhlas Pak? Halal. Masya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah pengajian Akur, ajang komunikasi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya dengar tadi sudah yang ke-18, berarti sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun berdiri Akur ini. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Akur, semua yang hadir di sini selalu akur. Tidak ada yang bombe-bombe, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang baku saing-saingan. Boleh bersaing tapi apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan. Kita harus cemburu kepada orang yang apa? Orang yang hari-harinya dilalui dengan kebaikan. Kita harus cemburu kepada orang-orang yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Kita harus cemburu kepada orang-orang yang, mohon maaf, dia hari-harinya dimanfaatkan, dioptimalkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita yang masuk dalam komunitas Akur ini, mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan rasa syukur yang besar kepada kita. Syukur karena kita berada di Akur.
Syukur karena kita akur-akur saja. Syukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ditempatkan di satu wadah, ditempatkan di satu lingkungan yang insya Allah teman-teman kita, lingkungan kita membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Yuk kita sama-sama bersalawat Ibu. Bisa salawat tibil qulub? Bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya wala ali salawat asgili bisa? Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Man aksaruhum alayya salatan yaumal qiyamah. Siapa seseorang yang paling banyak bersolawat kepadaku, nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tadi salawat tibil qulub. Tibil qulub itu artinya apa? Pengobat hati. Jadi yang merasa hatinya lagi sakit, sering-sering baca salawat tibil qulub, biar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, terhindar dari penyakit-penyakit mabor, macing, masiriat, mapediat, masek. Tuh penyakit-penyakit hati. Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, sering baca salawat tibil. Kalau salawat asgili ini kita baca ketika kita merasa terzolimi nih. Ada tetangga kita yang zolim sama kita, ada saudara kita, keluarga kita yang zolim kepada kita, menyakiti hati kita, mengambil hak kita, sering-sering baca salawat asgili. Makanya baca salat asgili juga ini kita doakan untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina, agar mereka yang sedang dizolimi diangkat segala kezalimannya, terbebas dia dari kezalimannya dengan apa? Sering baca tadi salawat asgili. Masalahnya banyak yang belum hafal, saya lihat ya. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Masih banyak yang belum hafal? Ya, hafalin. Iya, saya belum hafal. Alhamdulillah, jujur. Masya Allah. Banyak yang salawat yang bisa kita baca. Yang penting jangan pernah ini lisan, ini lidah tiap harinya tidak bersolawat. Masya Allah. Karena apa? Lisan ini diciptakan oleh Allah, lidah ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Karena itulah hak daripada mulut digunakan yang baik-baik. Mudah-mudahan komunitas Akur ini anggotanya semuanya adalah orang-orang yang bisa menjaga lisan dan lidahnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Adakah satu kisah? Pernah dengar nama Luqmanul Hakim? Di mana? Di Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang namanya Pak Luqman di sini?
Oh, enggak ada. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi beliau adalah ahli hikmah. Orang yang Masya Allah luar biasa. Begitu alimnya, kata-kata untayan-untayan, kata-kata mutiaranya bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Karena keistimewaannya Luqmanul Hakim, dialog antara beliau dengan anaknya diabadikan di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surat Luqman. Ya bunayya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, salah satu wasiatnya apa? Aqimis shalah, dirikan salat dan sebagainya. Nah, saya tidak berbicara siapa Luqmanul Hakim, lebih panjang tapi kisah dari Luqmanul Hakim. Maaf, Luqmanul Hakim ini seorang budak. Kalau anak mohon maaf zaman sekarang ini asisten rumah tangga. Pernah dipanggil oleh tuannya, majikannya, man. Iya tuan. Coba sembelih bembe, cocomi bembe kambing. Sembelih bembe, kalau sudah disembelih, kasih ke saya bagian yang paling bagus, yang paling baik dari bembe itu. Akhirnya Luqman pun ambil bembe, sembelih, potong, dia bawa pesanan tuannya. Dia kasih apa itu? Dia kasih hati dan lidah daripada bembe itu. Besoknya Luqman pun diperintah lagi, man, iya tuan, sembelih lagi bembe. Lagi tuan, iya. Terus tuan, kalau sudah dipotong, kasih ke saya bagian yang paling buruk dari bembe itu. Kalau kemarin yang paling bagus, kalau sekarang saya minta yang paling jelek dari bagian bembe itu, kasih ke saya. Akhirnya apa? Luqman pun potong bembe, sembelih, potong, lalu apa? Bawa pesanan daripada tuannya. Ternyata apa yang diberikan oleh Luqman? Ternyata yang diberikan oleh Luqman hati dan lidah dari bembe itu. Lalu tuan ini bertanya, man, kemarin saya minta bagian yang paling baik dari bembe, kamu kasih hati dan lidah bembe. Sekarang saya minta yang paling buruk dari bembe itu pun kamu kasih hati dan lidah. Kenapa, man? Kalau bahasa Inggrisnya magaiman. Apa bahasa apa itu? Oh, bahasa Inggris. Magaiman. Kenapa? Luqman pun menjawab, tuan, seseorang akan dinilai baik ketika hati dan lidahnya baik. Dan seseorang akan dinilai buruk ketika hati dan lidahnya buruk. Jadi dari cerita ini, Masya Allah, Bu, Pak, harta yang paling mahal di dalam diri kita adalah apa? Hati dan lidah. Banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka karena urusan hati dan lidah. Hati ini adalah cerminan apa yang keluar nanti dari mulut. Kalau di dalam hati ini isinya air putih seperti yang ada di botol ini, ketika dituangkan ke dalam gelas, maka apa? Karena airnya putih, maka yang keluar air putih. Tapi ketika di dalam cerek, di dalam teko itu isinya kopi, maka ketika dituangkan ke dalam cangkir yang keluar dari cerek apa? Kopi. Begitu juga hati. Kalau hati tak makanja, maka akan keluar dari perkataan dan perbuatan yang makanja. Tapi ketika hati kita jelek, busuk, buruk, maka yang keluar dari hati melalui mulut dan direalisasikan, diwujudkan dengan perbuatan yang buruk-buruk. Maka sesuai dengan permintaan pengurus, saya disuruh membahas tentang ghibah. 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 Bahasa sekarangnya, bahasa kerennya apa? Gosip. Gosip. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Biasa sama gosip? Ya Allah. Saya tanya yang kedua nih, Bu. Bu, jujur, magosip itu dosa atau tidak? Dosa. Tapi Ibu suka? Nah, sebelum kita bahas, ada satu dalil di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Ada yang hafal kira-kira? Al-Hujurat ayat 12, ada yang hafal? Hah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'da dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibba ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu al-ayah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari sebagian prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Yang mana yang dosa? Yang berprasangka buruk. Su'uzon, negative thinking, berpikiran jelek. Jelek aja. Suami pulang terlambat, pikirannya udah macam-macam. Weh, ke galak ke kue. Dena lisu-lisu. Jangan-jangan angkat Sandrina ya. Tuh, padahal belum tentu. Tuh udah pikiran jelek. Ada mabali bola tak ketemu kita mata musuh. Udah berpikiran jelek. Musuh, maju pagahmu. Jelek sekali. Tidak senyum-senyum mata musuh. Padahal belum tentu, mungkin dia mata musuh lagi sakit gigi. Sehingga ketemu kita pun mohon maaf, bersusah ini gerak giginya karena lagi sakit. Kadang kita begitu, suka buru-buru menilai seseorang, buru-buru berprasangka. Makanya apa? Allah mengharamkan sebagian daripada berprasangka itu apa? Ismun, dosa. Makanya agar kita terhindar dari dosa, selalu berpikiran positif. Jangan netting. Apa itu netting? Negative thinking. Tapi selalu posting. Positive thinking. Bukan posting upload ya. Ini mah ibu kan sekarang zaman now begitu, dikit-dikit upload posting. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Postinglah yang baik-baik saja. Postinglah yang mohon maaf memberikan kegembiraan. Postinglah sebagai informasi. Jangan yang nggak perlu, jangan diposting. Ini mah sakit perut sedikit aja posting di media sosial. Hai guys, lagi sakit perut nih guys. Dan juga ini mohon maaf, penyakit sekarang kan begitu. Kalau kita punya kenikmatan langsung diposting. Lagi enak makan di restoran posting. Hai guys, lagi makan enak nih guys. Pada belum tentu orang yang lihat postingan kita itu senang dengan postingan kita. Ada yang iri, ada yang cemburu. Makanya apa? Sangat berpeluang punya penyakit ain. Penyakit ain itu yang membuat orang cemburu, sehingga apa? Karena irinya, karena dengkinya, terkadang keluar kata-kata doa yang kurang berkenan. Boro pegah, posting. Padahal apa? Megalakdaan ingrangna. Mudah-mudahan nggak didoain, malah itu bahaya. Karena apa? Karena kita membuka peluang untuk terjadinya penyakit ain. Enggaklah, Masya Allah, yang posting yang baik-baik saja atau informasi. Kayak saya tadi kemarin saya posting, mohon maaf, WA saya lagi dihack sama orang. Dia yang mengendalikan WA saya. Saya nggak bisa pakai WA. Dan parahnya, Masya Allah, sudah ada beberapa korban daripada hack WA saya ini. Dia transfer uang. Dihack, Masya Allah. Makanya tolong yang mungkin nanti kalau ada yang mungkin kenal kita yang mengatasnamakan saya, dalam 1 minggu ini nggak bisa pakai WA. Sampai 4 hari ke depan mungkin baru bisa pulih. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan WA yang segala macam, apalagi minta uang, transfer uang, tolong jangan di ini. Nah, saya sudah posting di Facebook, di Instagram. Jadi itu perlu menginformasikan dan sebagainya. Nah, prasangka buruk itu dosa. Wala yaktab ba'dakum ba'dha. Nah, ini dalil kita dilarang untuk bergibah. Janganlah sekalian di antara kamu mengguncingkan, menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Apa gambarannya? Orang yang bergibah ibaratnya sedang memakan daging bangkai temannya sendiri. Kamu kan pasti jijik, kata Allah. Artinya apa sih? Ketika kita menggibah, menceritakan aib orang lain, maka sesungguhnya kita telah mengambil dosa orang itu dan mentransfer amal kebaikan kita kepada dia. Orang yang berbuat dosa, kita yang kena getahnya.
Setengah mati kita berbuat kebaikan, tapi orang yang dapat pahalanya. Kenapa? Karena lantaran bergosipan. Lalu apa itu definisi ghibah? Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah atadaruni anil ghibah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Lalu Rasul pun pertanyaan Rasul pun dijawab, faqalu Allah wa Rasulu a'lamu. Sahabat berjawab, hanya Allah dan Rasul yang tahu apa itu ghibah. Lalu Rasulullah menjawab sendiri pertanyaannya. Ghibah itu apa? Zikruka akhaka bima yukrahu. Yang namanya ghibah adalah menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak menyenangkan saudaramu kalau diketahui oleh orang. Menceritakan aibnya, menceritakan kejelekannya, menceritakan kelemahannya, menceritakan kekurangannya, itu termasuk ghibah. Lalu Rasul ditanya, Rasul, afa'araita in kana fi ahima akul. Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu betul adanya? Kan kadang kita begitu tuh. Ibu jangan gosip. Enggak, ini kan bukti fakta. Ya memang faktanya ketika kita menceritakan itu fakta keburukan orang lain, walaupun itu benar adanya fakta, itulah yang namanya ghibah. Maka kata Rasulullah, faqadid tabaitah, sesungguhnya engkau telah berghibah ketika menceritakan apa yang engkau ceritakan betul adanya pada diri saudaramu. Tapi kalau tidak ada yang engkau ceritakan itu bukan fakta, faqad bahattah, maka engkau telah mengarang-arang kebohongan, dan itu jatuhnya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya tanya, kira-kira kita yang hadir di sini ada dosanya enggak? Punya kekurangan enggak? Punya kelemahan tidak? Punya kejelekan tidak? Saya tanya, kalau kejelekan kita, kekurangan kita disebarkan sama orang, kita senang enggak? Marah tidak? Marah. Begitu juga orang yang kita ceritakan. Marah. Tapi apa? Buktinya kita masih tetap cerita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Makanya Habibi, Masya Allah, ada satu kata-kata indah. Cukuplah kejelekan orang lain ada di dalam hatimu. Jangan sampai keluar dari mulutmu. Karena kapan engkau mengeluarkan kejelekan apa yang ada di hatimu, maka orang pun mungkin akan berbuat demikian sama dengan kamu. Bu, kalau gosip kan enak banget Bu ya? Hah? Enak banget tuh. Apalagi kalau duduk sore-sore di pangka-pangka. Yang Bu ya? Cocok di pangka-pangka. Kalau di sidrap apa namanya? Hah? Lada-lada. Oh, lada-lada. Hah? Hah? Lada. Lada-lada. Oh, lada. Itu yang pangka-pangka kan? Yang di bawah rumah itu. Sore-sore duduk di pangka-pangka di lada sambil ada sanggar pepe, sanggara, pisang goreng, singkong goreng, air panas, angka peco-peco. Wah, mantap. Rasa kagak iya. Terus langsung ada yang mulai, gare. Kalau udah judulnya gare, udah tuh mulai. 2 orang masih setan biasa. 3 orang, 4 orang, oh setannya udah naik level. Udah banyak orang, udah profesor setannya yang hadir di situ. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apa sih bahayanya ghibah? Yang pertama adalah apa? Karakter assassination. Wah, apa itu Ustazah? Pembunuhan karakter.
Kalau kita ceritakan kejelekan orang lalu menyebar sampai banyak orang, orang lain tahu kejelekan yang kita ceritakan, kejelekan orang yang kita ceritakan, itu sudah pembunuhan karakter. Oh, begitu Pale ah? Iya, nggak disangka. Masya Allah. Yang kedua, bahayanya orang yang ghibah, Ibu. Bu, tidak akan pernah selamat dari siksa di alam kubur. Ada satu riwayat Rasulullah lewatin kuburan, lalu Rasulullah mohon maaf berdiri sejenak, lalu Rasulullah pun menangis seakan-akan menundukkan kepala dan beliau mengatakan, ya Allah, hai sahabat, ini yang di dalam kubur sedang disiksa. Kenapa mereka disiksa ya Allah? Ada dua alasan mereka disiksa. Apa? Yang pertama, maaf karena kencing sembarangan. Yang kedua, karena tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah. Didengar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saudara kita, teman kita punya aib, punya kejelekan, semaksimal mungkin bahkan tutupi kejelekan saudara kita. Ketika kita bisa menutupi aib saudara kita, maka yakinlah Allah akan menutup aib kita. Saya tadi tanyakan, pribadi saya juga pasti punya aib, toh? Pasti punya kejelekan, pasti punya, Masya Allah, sesuatu yang memalukan. Tapi karena Allah masih menutup aib kita, masih menutup kejelekan kita masih dihormati orang. Saya masih dipanggil ustazah karena apa? Karena Allah menutup aib saya. Kalau Allah buka aib saya, oh, nggak ada yang panggil saya ceramah apa? Makanya salah satu doa di antara dua sujud apa? Doanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Apa artinya? Ya kan? Padahal di situ tuh intinya permintaan kita di sholat, di situ doanya kan itu. Kalau yang lain hanya pujian, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Doa ruku itu kan pujian kepada Allah. Doa ittida rabbana lakal hamdu pujian, doa sujud subhana rabbiyal a'la pujian. Yang doanya mana? Di antara dua sujud duduk. Rabbi gfirli. Artinya apa? Ampuni dosa-dosa saya. Lalu apa? Rabbi gfirli. Terus warhamni apa? Ya Allah, diambil dari kata irhamna, apa? Berikan kasih sayangmu kepada kami. Rabbi gfirli warhamni. Lalu apa lagi? Wajburni, ini. Ya Allah, tutupi aibku ya Allah. Tutupi, berikan satir, berikan penutup di dalam aibku. Karena kita banyak sekali aib, banyak sekali kesalahan. Kalau kesalahan, aib, kejelekan Allah tampakkan, Allah kasih bentuk benjolan di tubuh kita, udah nggak cukup ini tubuh untuk menempatkan itu benjolan di dalam tubuh kita. Kenapa? Banyaknya aib kita. Ya Ibu nggak? Tuh. Banyak dosa tak? Masya Allah ya Rahmannya Karim. Makanya man satara uyuban nas, barang siapa yang bisa menutup aibnya seseorang, satara uyubahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib kita nanti di yaumil qiyamah. Allah akan tutup kejelekan kita, Allah akan tutup aib kita. Ya Allah, ini saya banyak aib Pak Bu. Kalau Allah sudah buka aib kita, ya aib kita, aib saya pribadi, ya Allah, nggak ada yang panggil saya ustazah. Kita akan dihinakan, saya direndahkan. Kenapa? Karena aib saya. Nggak tahu kalau ibu mah nggak ada dosanya, nggak, bapak mah nggak ada Pak, nggak ada toh, nggak ada mito, banyak. Masya Allah ya Rahmannya Karim. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa hal kita boleh berghibah. Artinya kita boleh menceritakan kejelekan. Jadi di sini yang diceritakan apa sih yang tidak boleh ceritakan? Segala aspek. Baik secara fisik, maaf. Kita menyebut si pincang, si comok, si lotong, si mabolong, itu secara fisik itu ghibah. Menceritakan tentang identitasnya, oh itu anaknya si itu, yang itu, yang itu.
Ataukah menceritakan tadi perilakunya, oh dia yang suka apa, yang suka bergosip, mulutnya kayak ember bocor, iya, padahal dia tonji ember bocor. Masya Allah. Pokoknya segala aspek kejelekan kita ceritakan, yang kalau yang diceritakan itu tahu bahwa dirinya diceritakan, marah, itu yang dosa. Tapi ada beberapa hal kita boleh menceritakan aib orang lain. Yang pertama, ketika kita di persidangan, kita menjadi saksi, boleh ditanya sama hakim, apakah kamu benar melihat kejadian bahwa dia ini memukul istrinya, melakukan KDRT, apakah memang dia selingkuh dan sebagainya. Ketika dalam pengadilan, maka kita boleh menceritakan aib orang tersebut. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk proses hukum. Yang kedua, kita boleh berghibah, kita boleh, mohon maaf, menceritakan kejelekan aib orang lain ketika apa? Melaporkan kepada instansi kepolisian penegak hukum. Kenapa? Karena dia ceritakan tak. Oh, boleh. Ini sebagai pelaporan untuk pencegahan adanya kriminalitas yang lain. Yang ketiga, boleh kita ceritakan aib seseorang untuk apa? Untuk menghindari agar orang lain tidak sampai mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan. Baik secara personal maupun secara instansi lembaga. Contoh, maaf, ada travel umroh yang melakukan satu penipuan kepada jamaahnya. Nah, kita menceritakan kepada saudara kita, menceritakan atau melaporkan dengan menyebut, oh travel ini melakukan penipuan, oh boleh. Kenapa? Untuk apa? Untuk menghindari agar tidak ada lagi korban-korban. Ada yang di sini yang pernah kena tipu? Bu? Ada yang pernah kena tipu? Karena tergiur, mohon maaf, paket umroh murah. Ini boleh nih. Untuk apa? Mohon maaf, untuk menghindar agar kita tidak sampai mengalami seperti itu. Atau yang keempat, bisa kita ghibah ketika ingin mendapatkan fatwa. Pernah terjadi di ketika zaman Rasulullah, ada istri Abu Sofyan namanya Hindun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya adalah Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Lalu dia ceritakan keluhannya, suami saya itu seke, suami saya itu pelit, suami saya itu kikir. Dia banyak hartanya tapi dia apa? Memberikan kepada kami tidak mencukupi kebutuhan. Padahal masih banyak di sisinya. Ini kan ceritakan aib. Tapi apa? Dalam rangka untuk mendapatkan hukum, mendapatkan fatwa dari Rasulullah. Lalu Hindun bertanya, apakah boleh saya mengambil uang dari sisi suami saya tanpa izin ya Rasulullah untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya? Lalu Rasulullah pun memberikan jawaban, khuzi yakfika, ambil uang dari sisi suamimu secukupnya untuk mencukupi kebutuhanmu. Jadi ibu, kalau laki sama seke, ambil uangnya. Iya. Ada nggak suami yang seke, Bu? Ada yang seke, Bu? Ya Allah. Dan emang ada, Bu, ya? Ya Allah. Itu herannya yang suami begitu tuh. Padahal apa? Dia istri sama anak-anaknya. Mohon maaf dalam tanggung jawaban dia. Tapi apa? Perhitungan sama istrinya. Dia pegang uangnya. Istrinya, anaknya, mohon maaf, kelaparan, kekurangan. Dia tidak peduli. Hati-hati nih, suami yang begini nih. Makanya apa kata Rasulullah? Ambil. Ambil, Bu. Ambil. Ambil. Tapi kalau tidak seke, tidak boleh. Kalau bisa mencukupi, Masya Allah. Padahal Pak, kapan kita mabassa sama beneta, maka Allah pun akan mabassa sama kita. Kapan kita seke sama beneta, maka Allah pun akan seke sama kita. Betul, Bu? Ya Allah. Makanya Rasulullah bilang, ambil. Kenapa? Karena apalagi suami kamu cukup. Masih ada di sisinya, tapi kamu merasa kekurangan, ambil. Kenapa? Nah, menceritakan tadi aib suaminya, boleh kepada seseorang yang memang berkewenangan untuk memberikan fatwa. Tapi kalau kita ceritakan ke sembarangan orang, ini yang nggak boleh.
cerita sama temannya, Magai, laki aku mau seket tongang. Magai, tidak mau kasih begini-begini. Nah, kebetulan teman yang diajak bicaranya tadi ember bocor. Wah, udah. Dia ceritain lagi, kasihan kenapa? Laki nasi anu, seket gare. Magai, duitnya dipegang terus, kasih nah. Ceritain lagi. Ini yang nggak boleh, Bu. Kita ini pakaian untuk suami. Fungsinya pakaian menutupi aurat. Fungsi daripada pakaian menutupi kekurangan kita. Pasangan kita punya kekurangan, jangan kita ceritakan kekurangan itu kepada orang lain. Bahkan yang kita ceritakan yang baik-baik saja. Lakiku, makan jelak dah lakiku. Magi makan sayang sekali. Dia nggak mau pusing, nggak mau bikin saya pusing. Kenapa? Saya mohon maaf nggak disuruh urus uang, saya tinggal minta saja. Kanja paga mau minta ini dikasih, mau minta ini dikasih. Enaknya kanja paga lakiku. Ceritakan yang baik-baik, Bu. Ceritakan yang baik-baik. Ya Allah, karena apa? Jannatuka wa naruka fi zaujik. Surgamu dan nerakamu ada di dalam diri suami. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amal alelena, tania amal laki tak, tania amal anak-anak tak, tapi amal diri kita sendiri. Yang selanjutnya, kita boleh ghibah dengan apa? Dengan tujuan bukan untuk merendahkan, tapi tujuan untuk menjelaskan identitas. Contoh, misalkan mau ceritakan Ibu Romlah, saya aja deh. Ibu Romlah kan banyak. Ibu Romlah yang mana? Itu Ibu Romlah yang macomo, misalkan. Como cocok itu. Saya como, saya gemuk Bu, tapi pede. Ibu, yang macomo jangan minder, jangan berkecil hati, percaya diri aja. Kenapa? Karena saya yakin nanti di akhirat, Bu, orang yang pertama kali masuk surga orang yang berat timbangannya. Cocok itu? Ya Allah, yang berat amal ibadahnya, timbangan amal ibadah bukan timbangan berat badan, Ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu untuk mengidentifikasikan boleh. Oh, ibu siapa? Itu Ibu Fitri. Ibu Fitri yang mana? Itu loh yang mabolong. Masya Allah, untuk lebih menguatkan dengan tujuan tidak merendahkan. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin itu dihindarkan nih. Artinya mungkin kalau ada untuk menandai selain menceritakan fisiknya, ceritakan itu dulu. Tapi kalau untuk tidak ada jalan lagi selain mengidentifikasi dengan fisiknya, itu boleh. Karena sebetulnya kita menceritakan itu aja udah ghibah, Bu. Ada satu riwayat, Aisyah pernah cerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ada wanita datang untuk meminta petua, untuk meminta satu hukum. Bagaimana? Wanita siapa? Itu loh Rasulullah yang tinggi hitam. Lalu Rasulullah mengatakan tersenyum, wahai Aisyah, engkau telah memakan daging wanita tadi. Muntahkan. Artinya apa? Engkau telah berghibah. Jadi Aisyah padahal cuma cerita tinggi hitam. Tapi apa? Rasulullah sudah memerintahkan untuk memuntahkan. Artinya apa? Engkau telah berghibah. Begitu saja sudah dinilai ghibah. Nah itu sering kan kita ucapkan begitu toh. Yang mana itu loh? Yang matanya picong. Mohon maaf. Kan kadang begitu kita kan? Itu loh yang ini, itu loh yang kakinya, ini loh yang itu loh. Masya Allah. Padahal itu saja mohon maaf. Kalau menurut definisi sudah ghibah. Maka kita kan sangat rawan untuk berghibah. Betul Ibu? Bahkan 24 jam pasti ada kesempatan kita untuk berghibah. Maka
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pergibahan. Apalagi kalau sudah gosip, ditambah kepo, ditambah nyinyir, ibu-ibu deh gagah. Jadi gibah itu bukan hanya dengan mulut, Bu. Jadi gibah itu bisa dengan mulut, bisa juga dengan tulisan. Apalagi zaman sekarang. Di grup WA. Pergibahan. Grup apa? Grup gibah. Cerita. Bisa juga dengan isyarat. Ada orang lewat tuh yang kita ceritain. Kenapa? Kita apa isyarat, oh yang matanya begitu. Atau isyarat yang gemuk itu, dengan begitu aja udah ghibah, Masya Allah, udah berdosa. Kenapa? Karena kalau yang kita ceritakan dia tahu, tersinggung, marah, itu ghibah, dosa. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Udah Masya Allah di grup isyarat, nyinyir juga, apalagi tambah kepo. Ya Allah, Bu, suka kepo sama orang? Hah? Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek Tasikmalaya, hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur ke Jayapura, banyak bersyukur daripada menggibah. Makassar sampai ke Pindrang, banyak sabar maka hidup akan tenang. Tuh, ikutin, bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Ayo ikutin yuk. Cikini. Gak enak suaranya, Bapak. Itu udah gibah tuh Pak. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek, hidup capek kalau kepoin. Iya cakep. Cianjur ke Jayapura, banyak bersyukur daripada Makassar sampai ke Pindrang, banyak sabar maka hidup akan. Nyanyiin Bu nanti Bu ya, sambil sholawatan itu juga nggak apa-apa, nyanyiin Cikini kegondang dia. Mengingatkan kita usikum binafsi, mengingatkan kita agar kita senantiasa jangan apa? Jangan iri. Terkadang ghibah itu berasal dari iri, dari dengki. Denger ada tetangganya beli mobil baru tapi kredit, iri tuh. Udah dia ceritain, oto nabar, tapi apa? Nyicil, kredit. Lebih baik dia gagak otakku daripada nyicil. Nah, repot banget orang yang punya utang, kita yang sibuk. Betul? Bu, jangan suka sibuk dengan urusan orang lain, karena kita sendiri banyak urusan, banyak utang. Masya Allah, sibuk. Mohon maaf ngeliatin sampah halaman rumah orang lain, tapi di rumah sendiri banyak sampah. Betul? Urusin aja suami ibu. Itu suami ibu kenapa madokola? Dah, urusin tuh. Kenapa? Karena laki tadi kasih bale rakok materu makannya. Bale rakok Indomie telur. Bale rakok Indomie telur. Bagaimana mau sehat laki tak? Masya Allah, ngurusin anak orang lain, anak kita aja urusin, apalagi sampai nyinyir, apalagi mulutnya sampai miring-miring. Ibu-ibu kan begitu kalau cerita sama orang lain itu, kalau lagi cerita bukan apa, nunjuk bukan dengan mulut. Ada orang yang kita ceritain lewat, nunjuknya pakai apa? Pakai mulut, bukan pakai tangan. Yang mana sih orangnya? Tuh. Betul nggak Bu?
rahmannya karim, Masya Allah. Maka dari itu Bu, untuk antisipasi kita terhindar dari ghibah, yang pertama apa? Introspeksi diri, muhasabah. Oh, dia punya aib, dia punya kekurangan, dia punya kejelekan, saya juga punya kejelekan. Orang lain kalau diceritakan dia marah, saya juga begitu. Maka apa tadi? Ambil prinsipnya tadi Bapak Habibie. Cukuplah kejelekan orang lain ada di dalam hati kita, jangan sampai keluar dari mulut kita. Yang kedua Bu, perbanyak istighfar. Jadi kalau ada orang yang mau ngajakin, mohon maaf, bergosip ria, nyinyir, langsung Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Itu Astaghfirullah. Nah, yang ketiga apa? Menghindari ghibah. Tadi selalu berposting positive thinking. Oh, mungkin dia bisa berbuat itu karena terdesak. Oh, kasihan, mungkin bukan maksudnya seperti itu. Selalu berpikiran positif, berhusnuzon. Masya Allah. Dan yang selanjutnya apa? Yuk, agar kita tidak berghibah, sering duduk dengan orang-orang soleh. Ya ini, sering hadir di acara pengajian seperti ini. Tapi terkadang pengajian pun setan masih datang tuh. Masih aja bergosip. Ada ustadznya, ustazanya, mohon maaf datang, pakaiannya lain-lain, langsung diomongin. Pakaiannya itu-itu aja. Yang mana? Ustazah. Oh, ustadz. Ada aja. Pokoknya kentara deh. Kalau dia lagi bergosip, kentara dia apa? Mulutnya ditutup. Kenapa ustazah bisa tahu? Karena saya sering melihat juga kan, kalau ceramah kan melihat semua tuh. Ada aja tuh ibu yang begitu yang bergosip. Nggak tahu gosipin siapa, tapi yang jelas apa? Dia tutup mulutnya. Kalau dia lagi nggak ceritakan orang lain kan nggak perlu ditutup mulutnya, betul nggak? Betul. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sambil ada kipas-kipasnya, lalu dia apa? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi minimal ketika kita sering duduk begini, kita dengar tadi, Masya Allah, bahayanya ghibah, apa situ ghibah. Minimal kita mensedikitkan, minimalisir pergosipan, pergibahan, sehingga kita tidak terlalu banyak dosanya. Maka perbanyaklah ilmu, perbanyaklah ikut pengajian, insya Allah. Artinya walaupun mungkin tidak sampai terkikis habis pergosipan, kita tidak bisa hilangkan dari diri kita tadi, minimal kita semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit kita bergosip, pada akhirnya nanti mulut kita jaga, lisan kita jaga, untuk apa? Terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah berpesan, lisan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak ada berkata yang baik-baik, dipergunakan yang baik-baik, auliyasmut, lebih baik diam. Karena diam adalah emas. Diam adalah aman. Tapi aja lalu Ki, lebih baik diam. Pulang dari sini, diam. Suaminya tanya, Bu, dari mana? Suaminya bilang, Bu, di mana bajuku? Bu, kenapa diam? Enggak begitu juga, Bu. Itu mah bukan diam, namanya apa? Pepe, apa pepe? Apa kalau bisu bahasa Bugis? Oh, bebe. Oh, bebe. Oh. Pepe kan? Apa sih, Bu? Apa? Hah? Pepe. Oh iya, pokoknya begitulah. Yang tulis yang bisu. Masya Allah, ya seperti itu. Bukan, auliyasmut artinya kalau ada yang bagus, yang berkualitas, yang bisa menceritakan, ya boleh kita berbicara. Tapi kalau tidak ada yang bisa kita ceritakan, yang apalagi mengakibatkan dosa,
au liyasmut, lebih baik diam. Lisanuka hisanuka, lidahmu adalah kudamu. Banyak orang yang terjatuh dari kudanya karena urusan lidah. Maka lidah ini ada dua posnya. Posnya apa? Yang pertama, bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Kenapa ketawa, Bu? Ini bibir bawah. Pos yang kedua apa? Gigi. Tapi banyak yang sudah tegak pos yang kedua. Sipo. Masya Allah, ada yang sudah sipo? Oh. Sipo, maka puru ulikna, sipo isina, maputi biluatna, malobeti, itu semua SMS dari Allah. Matowaki. Matowaki, sebentar lagi Miki. Capek waktu kita matoa. Kenapa? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Ketika kami panjangkan umur manusia, kami kembalikan kejadian semula. Seperti bayi. Bayi degaga isina, maka ketika matoa masih mang isi ta satu persatu. Sipo. Tapi kalau udah tua sekarang, sipo isina diganti dengan gigi palsu. Apalagi giginya dari emas. Ting. Ketika dikubur lupa dicopot, maling datang ambil gigi emas tak palsu tak. Masya Allah. Jangan dipakai gigi palsu emas. Apalagi sekarang ada gigi yang ada mutiaranya tuh. Apa tuh? Iya, kawat gigi ada matanya. Ya Allah, kok permata taruh di gigi, ibu sayang-sayang amat. Biar apa? Biar ketawanya cantik gare. Ya Allah, Bu. Udahlah, gak usah yang banyak neko-neko. Apa bahasa Bugis ya, banyak neko-neko apa? Megala dakedokna. Cocok Mega? Megala dakedokna. Ya Allah, gigi jangan dikasih permata, Bu. Permata taruh di mana? Taruh di perhiasan, bukan di gigi. Emas itu bukan buat perhiasan, bukan untuk gigi. Apalagi orang sidrap, kalau pakai emas luar biasa. Sini sampai sini. Tahu gimana orang sidrap, Pak? Hah? Oh, sebagian. Oh, di sini nggak ada yang punya emas. Punya emas, Ibu? Punya. Berapa kilo? Oh, Allah, gram, Bu. Kalah sama orang Jawa. Tidak ada yang kalah. Yang kalah banyak emasnya selain orang Jawa. Ada yang punya 70 kilo, ada yang punya 80 kilo, 100 kilo. Mas Eko, Mas Joko, Mas Karyo. Iya, Mas. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu Bapak kita terhindar dari perghibahan. Kita terhindar, kita optimalkan Allah yang sudah ciptakan tubuh kita. Allah ciptakan anggota tubuh kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan lidah dan lisan ini. Maka ayo buktikan diri kita baik dengan apa yang keluar dari mulut ini yang baik-baik, sehingga hati kita tata untuk menjadi lebih terbaik. Maka sahabat Ali mengatakan obat hati itu ada 5. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, apa? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyak puasa. Dan yang kelima, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering melakukan hal-hal tadi, hati kita selalu dijaga, hati kita selalu, mohon maaf, tertata, hati kita selalu bersih. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana kata Allah, doi tak, galung tak, anak keturunan tak, tidak bisa memberikan pertolongan kita pada kita, tidak bisa bermanfaat untuk kita, menolong kita,
Kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang mapacing, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya selamat mulut ini dari pergibahan, selamat mulut ini dari kita menyinyir, menggunjing, sehingga insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala khilafan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.